بنعمته تتم الصالحات وتنزل البركات والنفحات، والصلاة والسلام على سيد السادات سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه إلى يوم الميقات. أما بعد، اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها النشوط وتلين بها الصعوب، وعلى آله وصحبه ومن الله المنصور. فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما كان لنفس تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. وقال أخرى في آية أخرى: كل نفس ذائقة الموت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما الميت إلا كالغريق المغرق. وقال الحبيب عبد الله بن حسين بن طاهر صاحب سلام التوفيق: والموت آت عن قريب كل له منه نصيب. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. Pertama yang saya cintai dan saya muliakan, yang begitu banyak para alim dan ulama, para asatidz, para muallimin, para hujjah, para sepuh, para tokoh masyarakat, dan juga para pemerintah yang hadir di tengah kita, orang tua kita, Bapak Mimian, dan juga para sepuh, para ulama yang lainnya yang tidak saya sebutkan satu persatu, namun sekali lagi tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya kepada antum semuanya. Juga hadir di tengah-tengah kita Bapak Ben Khalid selaku Ketua DPRD Kabupaten Bekasi. Ya, walaupun kita jarang bertemu, mungkin saya kenal juga sering beberapa kali ada perjumpaan dengan beliau walaupun kita tidak sempat berjabatan. Dan juga para sesepuh yang lainnya, dan khusus keluarga besar daripada almarhum Bapak Suryadi Effendi, atau yang lebih kita dengar Bapak Sinyo almarhum. Tentunya kita datang pada malam hari ini, tujuan kita, maksud kedatangan kita tidak lain dan tidak bukan sebagai bentuk ungkapan takziah kita, ungkapan rasa berduka cita kita kepada almarhum yang telah meninggalkan kita, yaitu Bapak Suryadi Effendi, yang harapan kita, doa kita semuanya tentunya sama, mudah-mudahan beliau dimaafkan segala kesalahannya. Allah Subhanahu wa taala ampuni segala dosa-dosanya, dan Allah lapangkan kuburnya, dan Allah tempatkan beliau di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan juga keluarga beliau, anak istri beliau yang ditinggalkan, semuanya mudah-mudahan diberikan kesabaran, ketabahan, dan Allah jadikan anak-anak beliau, putra-putri beliau menjadi anak-anak yang saleh dan salehah. Amin ya rabbal. Dan apapun yang selama ini yang sudah beliau laksanakan, kerjakan, yang beliau pernah aktifkan di pemerintahan, khususnya di desa Cibening ini, mudah-mudahan menjadi amal jariah untuk beliau. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, sebelumnya saya juga banyak memori kenangan juga dengan almarhum, termasuk saya datang ke Setu ini tahun 2015. Kalau saya boleh bercerita sedikit, tahun 2015 saya pertama kali juga bertemu dengan Bapak Sini. Nah, masih ingat saya di belakang sini dulu dengan Habib Adnan. Almarhum semua sudah yang dulu sama saya dulu kolaborasinya. Ya, mudah-mudahan kita semua panjang umur, amin. Amin. Nah, sampai detik ini juga terngiang, masih kayak, ya mungkin saya berapa kali ketemu beliau, sering juga, termasuk bahkan satu hari sebelum periode kedua, besok pemilihan periode kedua juga saya sempat ziarah bareng sama beliau satu malam penuh sampai jam 2 malam juga. Walaupun saya mungkin jarang terlihat karena memang saya nggak mau ikut di hiruk pikuk nanti pemilihan desa sebabnya. Nah, cuma saya sepakat satu tujuan kalau masalah bicara tentang konsep agama, bicara dengan membangun masyarakat desa yang religius, walaupun itu tentunya dengan capaian yang waktu yang panjang kekurangan yang lebih banyaknya, mungkin harus sama-sama saling melengkapi antara tokoh dan para ulamanya. Amin ya rabbal alamin. Baik, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, bicara tentang almarhum ataupun semua yang kita datang pada malam hari ini, semuanya kita juga calon almarhum. Kita pun akan sama merasakan apa yang beliau rasakan. Hari ini kita datang mendoakan beliau, besok pun kita akan sama. Cuma bedanya kita dengan almarhum, apakah sama nanti orang yang mendoakan yang begitu banyak pada malam hari ini?
Itu pertanyaan yang harus kita ucapkan dalam hati kita pulang dari sini. Ini kalau kita meninggal seandainya Allah cabut nyawa kita hari ini, besok, entah lusa, apakah sebanyak ini atau orang sukarela datang berbondong-bondong kepengen ngedoain kita? Atau malah justru sebaliknya orang tasyakuran ketika kita meninggal dunia? Jangan sampai, naudzubillah min. Nah, beliau ini termasuk orang yang baik semasa hidup beliau. Terlepas dengan kekurangan yang Nabi mengatakan dalam satu hadis, kata Nabi, "Uzkuru mahasina mautakum wa kufu an masawihim," kata Nabi. Ini kita pegang betul. Kata Nabi, "Uzkuru mahasina mautakum." Sebutkan, ceritakan perihal baik orang-orang yang sudah meninggal di antara kalian, wa kufu an masawihim. Kubur, simpan cerita kejelekan mereka. Haram bagi kita orang yang sudah masih hidup menceritakan aib orang yang sudah meninggal dunia. Adapun beliau, saya yakin min ahlil khair. Kenapa saya katakan demikian? Kalau kita korelasikan dengan satu hadis Nabi dalam satu riwayat Nabi mengatakan, kata Nabi, "Ma min muslim yusibahu min ala maradin fama siwahu illa hatta Allah bihi sayiatihi kama tahattu syajaratu waraqha." Kata Nabi SAW, tidaklah seorang muslim dia diuji oleh Allah dengan penyakit dan lain sebagainya, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala akan menggugurkan dosa-dosanya seperti pepohonan yang menjatuhkan atau menggugurkan daun-daun daripada pohon tersebut. Makanya ketika hamba Allah dia diberikan penyakit oleh Allah, para ulama kita terdahulu mereka selalu mengucapkan alhamdulillah. Kalau kita yang takziah, innalillah. Tapi mereka ketika diberikan penyakit dari Allah, mereka sadar betul, yakin betul kalau penyakit yang Allah berikan kepada mereka itu sebagai pelebur dan penggugur dosa mereka. Justru kita yang masih hidup, kalau kita masih diberikan nafas, kita sadar banyak dosa, namun ketika Allah cabut nyawa kita, kita tidak pernah merasakan sakit atau diberikan sakit terlebih dahulu, justru harus tanya besar buat kita. Tanda tanya besar buat kita. Apa Allah tidak lebur dosa kita semasa hidup di dunia? Nah, makanya kita yakin bahwasanya almarhum Bapak Suryadi Effendi, kita yakini kesalahannya sudah dimaafkan oleh Allah. Amin. Penyakit yang beliau selama ini rasakan, penyakit yang selama ini beliau terima, beliau jalani, mudah-mudahan itu menjadi pelebur, penggugur daripada dosa-dosa beliau. Adapun kita yang masih hidup, kita ambil hikmah pelajaran. Sebagaimana tadi yang saya kutip dalam ayat Allah, dalam firman Allah, "Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi'idznillah kitaban muajjal." Tidaklah seseorang itu dia meninggal dunia kecuali dengan seizin Allah, dan memang sudah ditentukan kapan waktunya. Tidak pernah kenal yang namanya kematian itu pangkat, jabatan, status sosial kita, kaya miskin, tua muda, tidak pernah yang namanya kematian. Bahkan kematian pun tidak pernah mengenal yang namanya abjad huruf. Benar nggak Pak? Mati nggak pakai abjad. Kalau mati pakai abjad, ini amil mi'at pertama kali, amil misalnya panggilannya. Kesian yang namanya Asep Agus, Ahmad. Dan pasti saya yakin orang kalau seandainya kematian diumumkan, bahkan ulama menyampaikan, atau mungkin malaikat Israel membuat status misalnya, tahun ini, bulan ini yang meninggal dimulai dengan huruf A, abjad huruf A. Saya yakin kita berbondong-bondong bakal ganti nama Jainuddin supaya. Yang namanya kematian ngacak, nggak kenal dia huruf abjad A atau abjad, tua muda. Bahkan dikatakan dalam satu syair itu, "Tazawwad bittaqwa fa innaka la tadri idza hana al-lailu hal ta'ishu ila al-fajr kam min sahihin mata min ghairi illatin wa kam min 'aliyin 'asha hana ila ad-dahr." Kata ulama, berbekal selalu dengan ketakwaan kepada Allah, karena kita tidak tahu besok kita bakal hidup atau enggak. Kita nggak tahu besok kita masih hidup atau tidak. Kita nggak tahu besok kita masih bisa melihat matahari atau tidak. Maka kita harus berlomba-lomba memiliki bekal atau dengan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun jabatan kita, apapun kesibukan kita, apapun pekerjaan kita, pejabat bisa bertakwa kepada Allah, berbekal ibadah dengan jabatan yang dia gunakan untuk menolong umat Nabi Muhammad, menolong rakyatnya. Dia berlaku sesuatu yang dia sampaikan daripada amanah yang diemban, itu pun bisa jadi bekal ibadah dia.
Dan kita semuanya, apapun pekerjaan kita, mau kerja di PT, mau dia petani, mau dia buruh, mau dia pejabat, mau sekdesnya, mau RT-nya, mau RW-nya, mau amilnya, atau ustadz siapapun dia, harus semuanya orientasinya harus ibadah. Yang namanya mati udah pasti, dunia yang kita kejar itu belum pasti. Makanya kata ulama, wa kam min sahihin mata min ghairi illatin. Berapa banyak orang yang sehat itu mati tanpa ada penyakit. Betul enggak? Wa kam min alilin mata wa kam min alilin 'asha hina ila dahr. Dan berapa banyak orang yang sakit tapi umurnya panjang. Itu sering kita saksikan di rumah sakit. Ada orang kaki udah tua, sakit lama, kadang-kadang udah stroke sampai 2 tahun. Ada yang koma 2 tahun kagak sadar, ditungguin sama cucunya yang meninggal, kakeknya sadar. Banyak berita, benar enggak? Ada orang umurnya sampai 9 tahun, ada yang 100 tahun, ada yang sampai 115 tahun, ada yang udah jarang di kita, sudah jarang yang begitu. Makanya kata Nabi udah kasih clue, Nabi udah kasih kisi-kisinya, bocoran buat kita. Jadi Nabi kasih bocoran. Kata Nabi apa? A'malu ummati ma baina sittin wa sab'in, kata Nabi. Umur umatku itu antara 60 sampai 70 tahun, kata Nabi. Nabi udah kasih bocoran. Umur umatku antara 60 sampai 70. Amin niat berapa? 70. Mas pisan dia. Pulang dari sini pembahas asin. Umur 60 sampai 70, Pak, yang pulang umurnya 60 sampai 70 nih, pulang dari sini puisi sejadah yang baru dah, sholat yang rajin di masjid. Nah, bukan begitu Nabi kata tadi. Nabi kasih bocoran, umur umat itu antara 60 sampai 70. Kalau lebih dari situ bonus dari Allah. Tapi di kita faktanya masyarakat kita, Pak, beda sama orang dulu. Orang dulu umurnya panjang-panjang, penyakit, gak ada kurang demen sama orang tua kita, betul nggak? Orang sekarang mau 30, asam urat, 40 tahun udah encok, udah diabetes, macam-macam penyakit. Tuh makanya zaman sekarang ini apa? Umur itu kayaknya lebih pendek dari 60. Batuknya meninggal orang. Betul nggak? Aja makanya. Ya, makanya kata Habib Abdul Mutahhir wal maut atin an qarib kullun lahu minhu nasib. Kematian itu sudah pasti datang kepada seseorang dan semua orang pasti kebagian. Cuma kita nggak tahu kapan, di mana, jam berapa kita matinya. Nggak ada yang tahu, Pak. Coba kalau kita ada yang tahu, misalnya Bapak Ketua DPRD kita, Pak Beno Holik, diupdate sama malaikat Israel atau di WA di Jabri, kalau zaman sekarang misal nih malaikat punya WA, khususnya WA-nya kan nomornya misalnya. Kalau sekarang kan kalau WA khusus kan WA bisnis ya. Jabri sama malaikat Israel, assalamualaikum Pak Dewan, ayah nanya, jatah Pak Dewan besok sebagai motor nih hari Minggu jam 1 siang. Saya yakin beliau nggak bakal ngantor sampai seminggu. Nungguin hari Minggu mati, betul nggak Pak? Kita yang aja bisa kasih tahu, Amil lihat di WA, wayana Pak Amil isukan jatah Pak Amil habis isya. Ini Pak Amil pasti diam di masjid mau balik-balik ke imah. Mau ngepes sujud. Nah cuman kita nggak ada yang tahu Pak. Ibu-ibu dikasih WA misalnya dikasih WA, nih wayana aja isukan jatah anjir ya, jatah mana ya? Pada subuh. Padahal masih ada jeda 2 hari lagi. Mau daek ya jakam mal ke. Mual deh, mual. Cek, ayo orang kamu, orang shopping, mual. Dulu 2 poin ini orang mau dia. Masih pasti. Nah, itulah makanya kenapa? Namanya kematian itu misteri. Maka disitulah, liu juri apa? Kata Allah dalam surat apa namanya? Dalam surat Al-Muluk, apa namanya? Untuk melihat kalian, ayyukum ahsanu amala. Allah ingin melihat siapa yang paling bagus amalnya di antara kita. Kita berlomba-lomba. Kalau waktu ditentukan pasti kita udah start dari awal. Nah cuma kita karena kematian itu rahasia misteri dari Allah, maka orang yang paling beruntung, orang yang paling selamat, dia yang tetap ketika dia sadar kalau dia bakal balik atau dia bakal mati. Kalau orang yang belum dikasih sadar sama Allah bakal mati, dia startnya terakhir dia. Udah mau mati baru mau tobat. Tapi walhasil ini keistimewaan umat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad memberikan keistimewaan kepada kita. Apa kata Nabi? Innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Ini keistimewaan, Pak. Tapi jangan dijadikan juga acuan buat kita meremehkan yang namanya dosa atau menunda dari taubat. Kata Nabi, sesungguhnya Allah menerima taubat seorang hamba selagi nyawanya, ruhnya itu masih di kerongkongan. Selagi masih di kerongkongan, sebanyak apapun, segunung apapun dosa dia, kalau dia betul-betul taubat kepada Allah, menyesal atas dosa yang dia lakukan, taubatnya diterima.
Cuma kita bisa nggak dapat taubat hidayah seperti itu nanti kalau mau mati? Kalau kita meninggal didatangin sama juri, betul nggak? Enak kalau yang meninggalnya didampingin sama ulama, dekat sama kiai atau didampingin ustadz, masih ingat nyebut Allah, Allah. Kalau meninggal yang ngedampingin dia, yang nemenin dia biduan, yang nemenin dia misalnya perempuan yang na'udzubillah min dzalik bukan mahramnya, waliyadzubillah, meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Atau dia meninggal dalam keadaan mabuk minuman keras, waliyadzubillah. Enggak ada yang tahu. Nah, makanya kita mumpung masih ada umur ya, dengan hikmah yang singkat saya sampaikan enggak panjang lebar, tahlil ya, mudah-mudahan pulang dari sini Pak kita ambil ibrah pelajaran. Adapun almarhum itu sudah selamat, sudah apa namanya, beliau sudah berhasil dengan penyakit yang diberikan sama Allah dilebur. Saya sudah yakin insyaallah min ahlil khair. Amin. Yang masih hidup ini ya, mumpung dikasih nafas, kasih kesempatan pulang dari sini. Kalau yang masih berhak sama orang tua, minta maaf sama orang tua, pulang, cium tangan orang tua. Kalau yang datang di sini kumpul malam hari ini masih ada yang suka sholatnya bolong-bolong, yang kita tahu rukun Islam, kalau dalam sholat itu rukun Islam yang 5 diantaranya sholat itu ada 5 waktu, jangan dirubah-rubah jadi 2 waktu doang, maghrib sama isya doang. Ya, kalau yang masih bolong-bolong, subuhnya, zuhurnya, asarnya, sholat mulai sekarang, pulang dari sini ikrar, janji sama Allah dalam hati, ya Allah mulai sekarang bantu saya dengan taufik hidayah ya Allah. Saya mulai detik ini kepengen gak ninggalin sholat. Saya khawatir ya Allah Engkau cabut nyawa saya dalam keadaan saya ninggalin sholat. Pulang dari sini taubat. Kalau yang mungkin sholatnya masih nggak 5 waktu, sholatnya mungkin setahun cuma 2 waktu, setahun 2 waktu itu Idul Fitri sama Idul Adha, pulang dari sini taubat. Ada yang sholatnya Idul Fitri sama Idul Adha doang, tiba mau pamerin baju baru. Ada yang begitu di kita mah. Insya Allah di Cipening mah nggak ada dah. Soleh hasil mah Cipening mah ya. Jajak ya. Sholat mah kalau doang kadang-kadang makin kena anyar bisa sampai bandelnya lupa dicopot. Sholat padahal makan masjidnya kayak DKM asal tahu dia warga orang lain dia. Can masjid, can ke masjid, belum pernah ke masjid. Saking nggak pernah ke masjidnya itu sampai DKM panitia sholat Idul Fitri bingung. Ini warga saya bukan ya? Enggak, saya mah warga RT anu, warganya Lurah Sinyok. Lah iya loh, can pernah ningali sih ya sholat di dia. Dibang sholatnya setahun sekali, cuman tiba mau ngamerin ya pernah, itu sampai lupa nyobot bandrolnya. Sholatnya apa? Idul Fitri doang, Idul Adha doang. Benar nggak Bu? Subuh mah kagak. Benar nggak? Sholat Idul Fitri, Idul Adha, subuhnya mah enggak. Saya mau tanya coba Bapak yang nanti saya yakin ini muridnya ambil minat atau muridnya banyak guru di sini banyak ustaz, saya mau tanya. Sholat subuh sama sholat Idul Fitri sama Idul Adha wajib yang mana? Lah subuh, benar nggak Bu? Makanya kalau kita ngaji dalam fikih, orang sholat Idul Fitri, Idul Adha, tapi nggak sholat subuh, sholat Idul Fitri, Idul Adha-nya haram. Tuh, makanya orang kalau ngaji amal sedikit tapi benar, tapi kalau orang kagak ngaji amal bagian banyak kayak mana pun nggak dicatat amal, dibang dosa doang dia. Benar loh. Subuh kagak, sholat Idul Fitri rajin banget. Kadang-kadang dia pesan sama bininya, neng bangunin nengnya. Besok pokoknya abang jangan sampai siangan nih. Mau kemana bang? Sholat subuh lah, apa sholat Idul Fitri lah. Malu nanti ditanya sama mereka. Dilihat sama ini nanti pokoknya akan besok mau sholat subuh, mau sholat Idul Fitri. Bangunin jangan sampai telat. Bangun di jam 5 mandi subuh mah kagak. Mandi rapi, berangkat rambut pakai apa basah, pakai minyak rambut segala macam, peci di kantongin. Pakai lepis, baju baru, kemeja baru atau koko baru. Nah berangkat ke masjid sholat Idul Fitri subuh mah kagak. Ini apa namanya orang PA kata orang Bali. Ini PA. Kalau bahasa orang PA itu ibaratnya dia makan ciloknya dibuang, kuahnya ditusuk. Paham nggak? Sama kayak orang minum es ditiup. Ya Bu ya? Orang minum es ditiup, PA berarti kan? Oh dia nggak bisa ngebedain yang mana es sama air panas. Makanya udah tahu sholat wajib, dia mah sholat Idul Fitri diduluin. Nah ya Pak ya, mungkin nggak saya nggak panjang lebar, pulang dari sini Pak, sholatnya rapiin deh, sholatnya rapiin, pulang dari sini, azam, ikrar, janji sama diri sendiri sama Allah. Pulang dari sini ya Allah, saya takut nyawa saya dicabut kapanpun nanti Engkau cabut ya Allah, tapi tolong berikan ya Allah, cabut nyawaku dalam keadaan saya sudah taubat ya Allah. Cabut nyawa saya Allah dalam keadaan saya tidak ninggalin sholat 5 waktu ya Allah. Amin ya Rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim
وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله عليه محمد بن عبد الله وعلى اله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Waalaikumsalam. أعوذ بالله